Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang konsep evaluasi pembelajaran membaca dan anatomi pertanyaan membaca. Kita masuk yang pertama, konsep evaluasi pembelajaran membaca. Apa sih dalam konsep evaluasi pembelajaran membaca? Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengertian evaluasi. Evaluasi. Tentu saja Mas Mbak semua juga sudah pernah mendengar kata evaluasi yang setiap hari sebenarnya juga sudah pernah dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya dalam pembelajaran tetapi dalam segala hal juga bisa dilakukan sebuah evaluasi. Misalnya di Mas Mbak semua melakukan kegiatan, tentu saja setelah kegiatan selesai tentu saja akan dievaluasi bagaimana pelaksanaannya tadi, kekurangannya apa dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu Okta akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu, di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran. Ukuran di sini bisa ukuran sedang, rendah, dan tinggi. Kita lanjut ke tujuan evaluasi. Di sini ada beberapa tujuan evaluasi. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan belajar pembaca setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi itu tujuannya biar kita itu tahu kemajuan belajar pembaca itu sampai di mana. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar. Kita harus juga tahu pengamatan kita tentang perilaku hasil belajar yang kita laksanakan atau yang dilaksanakan oleh orang lain. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan dalam bidang atau topik tertentu. Ketika kita melakukan evaluasi, tentu saja kita akan dapat mengetahui kemampuan kita itu di bidang apa sebenarnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah untuk menentukan kelayakan, misalnya naik kelas atau kelulusan. Itu pun juga dilakukan evaluasi. Jadi misalkan setelah semesteran kita evaluasi dengan cara nilai dan lain sebagainya. Anak ini nilainya sedikit, anak ini nilainya rendah, sehingga kita perlu evaluasi bagaimana apakah naik kelas semua atau ada yang tertinggal, seperti itu. Yang selanjutnya adalah untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Ketika kita melakukan evaluasi, ketika pembelajaran berlangsung, kita evaluasi kekurangannya di mana. Misalkan ada kekurangannya karena metodenya kurang, sehingga kita perbaiki dengan cara mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Itu tujuan evaluasi. Insya Allah Mas Mbak semua juga mampu memahami karena materinya tidak begitu susah untuk dipahami, seperti itu. Setelah masuk ke tujuan, kita masuk ke fungsi evaluasi. Apa sih fungsi evaluasi? Di sini ada 4. Yang pertama adalah fungsi normatif. Apa itu fungsi normatif? Fungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Itu yang untuk normatif. Jadi bagaimana cara kita memperbaiki sistem pembelajaran. Setiap kita suatu pembelajaran tentu saja juga ada kekurangan dan kelebihan. Nah, ketika nanti kekurangannya di sini, kita lakukan sebuah perbaikan dalam pembelajaran. Kita gunakan metode yang lain sehingga istilahnya perkuliahan atau pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Tentu saja kita perlu perbaikan dalam sistem pembelajaran. Tidak hanya kita menggunakan metode ceramah terus dari awal sampai akhir, tidak. Kita gunakan metode-metode yang membuat siswa atau mahasiswa itu tidak jenuh ketika kita melakukan pembelajaran. Itu masuk fungsi normatif. Yang kemudian fungsi diagnostik. Itu apa? Yaitu untuk mengetahui faktor kesulitan dalam proses pembelajaran. Kita juga perlu kesulitannya di mana dalam proses pembelajaran. Kita perlu evaluasi juga. Oh, karena materi ini sangat susah, Bu, sehingga kita perlu juga
membuat bagaimana materi tersebut itu tidak sulit dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran. Tentu saja harus perlu evaluasi dan evaluasi. Selanjutnya adalah fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu adalah untuk mengetahui kemampuan. Nah, untuk mengetahui kemampuan itu bagaimana? Kita lakukan seperti ada tes, ada tugas, dan lain sebagainya. Ternyata di dalam tugas itu ada beberapa yang tidak mengerjakan atau ada yang beberapa yang tidak bisa mengerjakan sesuai yang diperintahkan. Nah, itu juga perlu diadakan juga evaluasi. Makanya fungsi evaluasi itu ada normatif, ada diagnostik, ada sumatif. Yang terakhir adalah fungsi penempatan, yaitu apa? Untuk keperluan menempatkan agar setiap orang mengikuti pendidikan pada jenis atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Itu perlu fungsi penempatan itu. Jadi kita misalnya sudah SMA, kita mau masuk ke perguruan tinggi, kita cari yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita, sehingga ketika kita ambil jurusan tersebut, Mas Mbak semua itu mudah untuk menyesuaikan. Jangan ambil yang misalnya saya sukanya di bidang bahasa, tetapi saya ngambilnya di bidang matematika. Itu namanya sama saja bunuh diri, seperti itu. Itu fungsi evaluasi, bisa dipahami ya. Fungsinya ada 4. Kemudian kita lanjut ke kaidah evaluasi yang baik. Di sini ada 6 kaidah, kita akan bahas satu persatu. Apa saja kaidah evaluasi yang baik? Yang pertama adalah reliable atau terpercaya. Evaluasi diperoleh pada hasil itu tetap atau stabil, tidak berubah-ubah. Jadi harus sesuai. Kalau bisa terpercaya itu ya sesuai, tidak boleh berubah-ubah, harus stabil. Itu terpercaya. Yang kedua adalah validity atau sahih, yaitu apa? Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi memang harus valid penilaian itu, tidak boleh penilaian itu subjektif. Tetapi ada beberapa orang yang memberikan penilaian subjektif, itu memang tergantung dari pribadi masing-masing, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah objektivitas, terhindar dari pengaruh subjektivitas pribadi. Ketika kita melakukan sebuah evaluasi tentu harus objektif, tidak boleh subjektif. Itu adalah kaidah evaluasi. Kemudian adalah praktikabilitas, yaitu dilengkapi petunjuk yang mudah dilaksanakan. Jadi ketika kita melakukan sebuah evaluasi yang baik, tentu saja kita juga harus melakukan petunjuk yang mudah dipahami oleh orang lain, seperti itu. Ekonomis, tidak perlu biaya, tenaga, waktu yang banyak. Itu kaidah evaluasi yang baik. Yang keenam adalah taraf kesukaran, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar atau sedang. Itu adalah kaidah evaluasi yang baik. Ketika kita sudah memasukkan 6, reliable, validity, objektivitas, praktikabilitas, ekonomi, taraf kesukaran, itu adalah kita masuk dalam kaidah evaluasi yang baik. Tetapi ketika kamu melakukan evaluasi tidak masuk dalam 6 tersebut, itu belum dikatakan evaluasi yang baik, seperti itu. Itu kaidah. Lalu kita masuk anatomi pertanyaan membaca. Maksudnya Bu, kenapa kok anatomi pertanyaan membaca kayak bagian dari tubuh manusia? Anatomi itu sama seperti langkah-langkah. Nah, sekarang ini dalam anatomi pertanyaan membaca, di sini saya mengaitkan tentang teknik membaca SH3R. Sebelum kita akan membahas langkah-langkahnya bagaimana, kita masuk di pengertian terlebih dahulu. Teknik membaca SH3R merupakan suatu prosedur belajar yang sangat sistematis dan bersifat praktik, sehingga sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Itu pengertian dari teknik membaca SH3R. Sekarang kita masuk langkah-langkah membaca metode SH3R. Yang pertama, yaitu langkah pertama adalah survei.
Ya kan? Kita masuk ke survei. Jika Anda membaca sebuah buku, apa yang pertama-tama Anda lakukan? Apakah Anda langsung membaca buku tersebut? Sebelum membaca, biasanya orang menyediakan waktu berapa menit untuk mengenal keseluruhan anatomi buku. Ya, caranya dengan membuka-buka buku secara cepat dan keseluruhan yang langsung tampak. Ya, langkah pertama ketika kita akan membaca, kita perlu survei. Apakah bukunya itu apa judulnya, waktu yang kita perlukan berapa, dan lain sebagainya. Itu perlu juga kita pikirkan. Nah, kita masuk ke anatomi buku itu meliputi apa saja. Yang pertama, bagian pendahuluan. Yang kedua, bagian isi buku. Yang ketiga, bagian akhir buku. Kita akan bahas satu persatu. Apa maksud bagian pendahuluan? Seperti halaman judul, di situ ada judul, nama pengarang, ada penerbit, tempat penerbitan, tahun terbit, dan sebagainya. Daftar isi, halaman ucapan terima kasih, ada daftar, ada tabel, dan daftar gambar. Jika ada daftar tabel, grafik, dan gambar. Barangkali juga halaman yang berisi persetujuan yang berwenang menerbitkan buku tersebut dan abstraksi. Yang kedua, bagian isi buku yang menggambarkan urutan dan tata penyajian isi buku. Yang ketiga, bagian akhir buku yaitu berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, daftar pustaka, dan indeks. Semua unsur dilihat secara sekilas, minimal untuk memberikan gambaran isi, kemenarikan, dan kemanfaatannya. Buku yang baik itu bersifat ilmiah, hendaknya mengandung bagian-bagian buku tersebut. Jadi, dalam membaca buku, tidak langsung masuk ke dalam batang tubuh bacaan tersebut. Apakah Anda juga melakukan hal yang sama sebelum membaca? Ya kan? Sekarang kita masuk setelah survei langkah pertama, kita masuk langkah kedua yaitu question. Question itu pertanyaan. Question pada saat Anda menghadapi sebuah bacaan, pernahkah Anda mengajukan pertanyaan pada diri sendiri tentang hal-hal yang berkaitan dengan bacaan? Pertanyaan-pertanyaan itu dapat menuntun kita memahami bacaan dan mengarahkan pikiran pada isi bacaan yang akan dimasuki, sehingga Anda bersikap aktif. Tidak hanya mengikuti apa saja yang dikatakan pengarang, boleh mengkritik dan mempertanyakan apa yang dikatakan pengarang sambil nanti melihat buktinya. Yang kedua itu question, pertanyaan. Jadi kita ketika membaca tentu saja kita juga berkaitan dengan bacaan. Kita juga boleh mengkritik dan lain sebagainya. Yang namanya orang membaca itu kan tentu saja pasti akan otomatis komen, oh ini bukunya bagus dan lain sebagainya, ini kurang ini karena ini dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, langkah ketiga adalah read itu adalah membaca. Setelah Anda menyurvei dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan, Anda mulai melakukan kegiatan membaca. Tidak perlu semua kalimat. Membaca dengan dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, ketika membaca, Anda lebih relatif, lebih cepat dan efektif. Tetapi pemahaman yang menyeluruh tentang bacaan atau buku tersebut telah Anda dapatkan. Pada langkah ini, konsentrasi diri sangat penting. Kalau kita sudah memasuki membaca, tentu saja kita harus konsentrasi dalam membaca atau fokus dalam membaca. Yang kemudian langkah keempat adalah resit. Setiap Anda selesai membaca satu bagian, terhentilah sejenak. Buatlah catatan-catatan penting tentang bagian-bagian yang dibaca dengan kata-kata sendiri. Lakukan itu terus sampai Anda selesai membaca. Catatan itu dapat berupa kutipan, simpulan, atau komentar Anda. Jika Anda masih mengalami kesulitan, ulangi sekali lagi membaca bagian yang sulit itu. Catatan-catatan tersebut akan membantu Anda untuk mengingat apakah yang sudah dibaca, agar tidak sampai terjadi begitu selesai membaca hilang pula apa yang telah Anda baca. Jadi ketika
kita membaca, perlu kita juga membuat catatan-catatan untuk membantu kita untuk mengingat apakah yang kita sudah baca dan lain sebagainya. Kemudian langkah terakhir adalah mereview. Mereview itu mengulang kembali. Setelah Anda selesai membaca buku secara keseluruhan, tinjau kembali hal-hal yang penting yang telah Anda baca. Temukan bagian-bagian penting yang perlu untuk diingat kembali, terutama hal-hal yang telah diberi tanda atau digarisbawahi. Pengulangan kembali ini akan membantu daya ingat Anda untuk memperjelas pemahaman terhadap bacaan. Juga membantu menemukan hal penting yang mungkin terlewat sebelumnya. Selain itu, kita juga mendapatkan isi buku secara keseluruhan. Dari uraian di atas, kita mengetahui bahwa kegiatan membaca dengan menggunakan SH3R akan lebih efektif dan efisien serta memungkinkan memberikan hasil yang maksimal. Itu langkah-langkahnya ya menggunakan SH3R. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca. Yang pertama, jangan membuat catatan-catatan yang berlebihan. Maksudnya semua dicatat dan lain sebagainya. Catat saja yang menurut Mas Mbak semua itu penting. Kalau enggak digarisbawahi, kita bisa menggunakan stabilo, seret-seret ini yang penting dan lain sebagainya. Hal ini akan memperlambat Anda dalam membaca. Pilihlah bagian-bagian yang penting saja. Jangan membuat tanda-tanda seperti garis bawah pada kata manapun, frase atau tertentu, karena belum tentu yang digarisbawahi itu sudah sesuai dengan keperluan Anda. Jadi garis bawah itu jangan semua digarisbawahi, tetapi yang Anda anggap itu penting dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian bentuk catatan untuk membaca studi antara lain ada 3 macam. Yang pertama, garis besar atau outline. Garis besar atau outline itu memberikan pandangan menyeluruh secara tepat. Garis besar menunjukkan kombinasi dan subordinasi gagasan dengan jelas serta menunjukkan pikiran utama dan pikiran penjelas serta jenis dan pengembangan paragraf. Jadi, bentuk catatan dengan garis besar sangat berguna untuk belajar cepat. Yang kedua, ringkasan mengandalkan kemampuan kita dalam menulis secara ringkas untuk mempelajari ulang bahan. Ringkasan mungkin tidak memberikan kecepatan sebesar yang diberikan oleh garis besar. Akan tetapi, untuk studi konstruktif yang lebih kuat, untuk tujuan mampu menyampaikan gagasan secara ringkas, tepat, dan jelas. Membuat ringkasan dapat memainkan peranan yang nyata. Perlu kita ringkasan karena biar memahami, diringkas, yang penting diringkas, jangan semua diringkas. Yang kalau semua diringkas namanya bukan ringkasan. Ringkasan itu mencari hal-hal yang penting dalam bacaan tersebut. Yang ketiga adalah tanya jawab catatan yang berupa serangkaian pertanyaan dan jawaban dapat membantu merumuskan pertanyaan dan jawaban dalam kalimat tanya dan kalimat alternatif yang baik. Dengan catatan tanya jawab ini, membaca untuk studi lebih berhasil. Bahkan pemahaman dan penguasaan bahan pun lebih kuat. Adapun alasan membuat catatan yaitu yang pertama, informasi atau ide yang dikandung dalam bacaan itu kita perlukan. Yang kedua, kita tidak dapat mencoret-coret buku, baik buku pinjaman atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk memudahkan mencari kembali ide yang kita perlukan itu. Jadi catatan itu penting, misalkan menulis dicatat, diringkas dan lain sebagainya. Itu akan mempermudah kita ketika membaca atau memahami bacaan tersebut. Kemudian ada manfaat juga. Manfaat catatan pada saat membaca itu yang pertama, manfaatnya apa? Untuk membantu melihat struktur apa yang dibaca. Yang kedua, untuk mengambil pokok yang menarik, berguna atau suatu yang diperlukan. Yang ketiga, untuk mengingat-ingat materi yang penting. Yang keempat, sebagai bahan acuan bila suatu ketika diperlukan. Yang kelima, untuk membantu konsentrasi dan memudahkan mengingat apa yang kita baca. Jadi kita buat ringkasan-ringkasan, ternyata itu banyak manfaat. Ya itu tadi, manfaatnya ada 5.
Terima kasih, itu paparan tentang konsep evaluasi pembelajaran membaca dan anatomi pertanyaan membaca. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipelajari sendiri dengan mendengarkan paparan dari Bu Okta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.